Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Ruang Tanpa Nama. Selamat datang di dialog kita yang ke-51 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Harahap, dan saya, Denny Turner. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengkontemplasikan haiku karya Kobayashi Isa. Di tahun baru, bayangan pertamaku di dalam sumur. Bang Dame, saya kira ini adalah satu undangan untuk bisa kontemplasi ke diri sendiri, Bang. Iya, Menurut Bang Dame gimana, Bang? saya ingin memulai dari ini, Mas Denny, sahabat-sahabat Ruang Tanpa Nama ya. Setiap mendengar kata tahun baru, ada satu dorongan dalam diri kita atau kebiasaan hampir semua orang ingin mengalami satu perubahan gitu, yang lebih baik dari yang tadinya kurang baik jadi baik, bahkan jadi lebih baik. Jadi kata tahun baru itu mengisyaratkan ada satu refleksi diri. Ya, tahun baru berarti ada refleksi diri. Kedua, berarti ada semangat baru, ya, ada antusiasme baru. Padahal sebetulnya kalau kita teliti secara filosofis, baru dan lama itu masalah labeling aja kan, Iya. harinya sama aja gitu. Nah, tapi di sini Kobayashi Ise itu mau mengajak kita, bahkan menurut saya nih, beliau lagi mengalami di tahun ini, di momen ini, bayangan pertamaku di dalam sumur. Bayangan itu kan apa yang selama ini aku anggap sebagai diriku. Kita sering menganggap diri kita ya tubuh ini. Diri kita adalah identitas yang selama ini kita sematkan, bahkan kita jadikan sebagai historinya kita. Apakah itu diriku? Pada saat kita, kalau zaman dulu kan Mas bercermin itu di air kan gitu. Iya. Bukan cermin yang dijual di pasar gitu ya. Kaca gitu. Nah jadi ini juga analogi yang bagus kalau dulu orang bisa bercermin di air sungai, di danau, tapi ini kok pilihannya sumur. Jadi saya melihat diri saya di dalam sumur gitu, di dalam keheningan. Batin kita itu seperti sumur. Jadi aku pertama kali di tahun baru ini, aku pertama kali sadar siapa diri sejatiku dan diriku yang itu adalah bayangan. Ya kan? Nah ini renungan kita nih sahabat-sahabat penonton Ruang Tanpa Nama nih. Apakah aku sudah betul-betul clear dengan diri sejatiku sehingga aku jadi sadar betul bayangan itu kan kalau sekarang cerminan refleksi diriku dalam bentuk lain gitu. Kalau kita bawa dalam konteks sekarang nih, haikunya Kobayashi Isa ini, saya bisa tampil refleksiku di TikTok, di YouTube, di Twitter, di Facebook misalnya, di Instagram, dan seterusnya gitu. Saya punya bayangan diriku di kantor, di rumah, di organisasi kemasyarakatan, di tempat ibadahku gitu. Nah ini saya sudah melihat bayangan pertamaku di dalam sumur. Saya sudah sadar juga diri sejatiku gitu dan itu sebuah keindahan. Makanya disebut semacam perayaan tahun baru gitu. Saya dapatnya itu Mas. Jadi ini kayak momen seperti pengalaman pribadi saya dulu. Wow, indahnya tahun baru itu adalah ketika saya sadar diri sejati saya dan diri bayangan yang akan saya pakai di permainan berikutnya gitu. Ini dari kontemplasi Bang Dame ada beberapa hal, Bang, yang kemudian juga saya baru sadari gitu. Yang pertama, Kobayashi Isa sendiri itu sebetulnya dia memberikan isyarat pada saat dia bilang di tahun baru. Tadi Bang Dame bilang bahwa biasanya kita itu kan di tahun baru tuh ingin perubahan. Iya.
lebih baik, kalau bisa malah lebih baik banget gitu ya. Nah, saya dapat bahwa Isa ini memberikan isyarat bahwa sebetulnya yang dia maksud dengan di tahun baru itu here and now. Ya. Jadi nggak perlu menunggu sampai Bukan tahun kalender. bukan tahun kalender, Oh iya, iya, iya. tapi Karena di itu tahun relatif kan? itu relatif. Jadi artinya yang saya rasakan adalah lo setiap momen, tanggal berapapun, kita bisa hadir di tahun baru tersebut. Iya. Dengan kata lain yang saya dapatkan Bang, kebaruan itu. Kebaruan yang lepas dari kemarin, lepas dari besok nih gitu. Itu penghayatan pertama saya merespons Bang Dame. Yang kedua tadi adalah pada saat baris keduanya bayangan pertamaku. Itu pada saat tadi Bang Dame menjelaskan, saya kok jadi teringat dengan ucapannya Rupert Spira. Dia beberapa kali menyebutkan tentang fictional self. Ya. Jadi bahwa sebetulnya kita semua tanpa kecuali itu mengakumulasi diri yang fiksional sebetulnya. Ya. Diri di mana kita ini ingin tampaknya seperti apa. Imaginary self boleh. Iya. Ya, ya. Saya ingin tampil sebagai seorang ayah yang titik-titik-titik. Saya ingin tampil sebagai seorang pelajar yang titik-titik. Saya ingin tampil sebagai seorang karyawan yang titik-titik-titik. Jadi artinya kesemuanya itu adalah konstruksi saja. Ya. Di situ yang di baris kedua yang saya hayati, bayangan pertamaku. Di momen here and now itu, pada saat saya melihat bayangan di sumur itu, pertama kalinya saya menyadari, astaga, ini kan bisa-bisanya gue doang. Ya. Itu bukan aku sebenarnya. Itu bukan aku. Ya, itu Ini bayangan, gitu kan. Nah, lalu di baris ketiga, Bang, saya langsung terbawa ke masa kecil saya. Ya sebagai Gen X ya, masih biasa ngadepin sumur gitu. Kalau sekarang mungkin udah susah nyari sumur. Tapi kan kalau kita lihat sumur Bang, dalamnya kita nggak tahu loh. Iya. Yang jelas permukaannya itu tenang, jernih, dan kita selalu pengen tahu kan kalau lihat sumur tuh dalamnya kayak apa ya. Jadi ini juga rasanya yang saya hayati itu ada undangan Untuk masuk lebih dalam. untuk masuk lebih dalam. Ya. Nah, di momen here and now ini, begitu kamu menyadari bahwa semua yang kamu lihat itu adalah bisa-bisanya kamu sendiri. Nah, sekarang kamu yang sejatinya dong. Ya, selami. Selamilah kamu yang sejati itu. Jadi di sini yang saya dapatkan dari kontemplasi Bang Damai tadi adalah ini ajakan personal dari Kobayashi Isa kepada setiap jiwa. Udah nggak usah ragu-ragu, kamu nyemplung aja lah. Ya. Saya benar-benar dikuatkan, bahkan surprise. Tadi Mas Denny bilang tahun baru itu bukan tahun kalender. Karena kan ada tahun Cina juga, tahun Jawa, Iya. tahun Masehi, dan seterusnya tahun Arab gitu kan ada. Jadi tahun baru ini yang dimaksud adalah momen di mana aku pertama kali sadar diri sejatiku, dan itu jadi membuat aku sadar bayanganku yang pertama dan bayangan-bayanganku yang lain, wajah-wajah diriku yang lain yang tidak permanen. Tetapi aku tetap tahu diriku yang kokoh gitu, yang tidak berubah. Diri-diriku yang bayangan ini nggak apa-apa gonta-ganti, aku tidak terpengaruh, aku selalu merasa baru, nggak apa-apa. Tapi aku sudah tahu diri yang sejati ini. Nah, kenapa itu di dalam sumur? Ah, ini ditambah lagi sama Mas Denny kan? Iya, iya. Ketika kita menghayati diri sejati, terkesan itu kayak diri yang tetap gitu. Maksudnya gini, diri yang tidak dinamis. Padahal dia itu terus kalau diselami nggak ada habis-habisnya. Saya teringat ada satu buku dulu yang pernah saya baca, Sumur Tanpa Dasar. Ada juga tuh Sumur Tanpa Dasar. Itu analogi terhadap jati diri yang kalau diselami atau batinnya Tuhan, keilahian itu tidak ada batasnya. Gitu. Jadi, tapi ini Mas,
haiku ini membuat saya jadi teringat indahnya momen tahun baru. Momen di mana kita pertama kali kita sadar siapa diri sejati kita. Ini Sadar siapa Tuhan kita. ini saya mau nyambung ya, karena ini kan Kobayashi Isa ini kan dari tradisi Jepang. Iya. Saya lantas teringat bahwa ada tradisi di Jepang itu menyambut tahun baru itu adalah menunggu dengan bunyi genta di kuil. Hmm. Bunyi genta di kuil kan kebayang ya belnya itu besarnya luar biasa dan di momen tahun baru itu ini dibunyikan. Jadi tadi saya mendapatkan, pemahaman tambahan, Bang, Hmm. bahwa untuk kita bisa menyadari here and now-nya itu memang kita tuh seperti harus dengerin bunyi gitu dulu. Ya. Bunyi itu Kembali gitu ya. bikin kita jadi centering lagi gitu Iya. kan. Nah, jadi sebetulnya di sini ada sesuatu yang sangat dalam bahwa tersirat di dalam tahun baru tersebut, yang tadi saya bilang sebetulnya ini momen di mana kita menyadari kesadaran, itu seperti kalau kita ambil tradisi Islam, itu pada saat azan sebetulnya gitu. Iya, 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 Panggilan untuk sholat gitu iya. kan. Di momen itu kita bisa berhenti dari segala sesuatu atensi kita Hmm. selain ke Tuhan. Hmm. Sementara kita pernah juga diskusi dalam kesempatan lain Bang Name bahwa sebetulnya untuk bisa kembali ke diri sejati itu, caranya adalah dengan jeda saja sebetulnya kan. Iya, Jadi ini sebetulnya adalah undangan untuk jeda, call to prayer, iya. untuk bisa kembali Ke center, ke center yang pulang mana ke rumah. rumahnya adalah ya siapa? Ya Tuhan gitu Iya. kan. Jadi di sini yang menarik pada saat tadi saya juga hayati Bang Damai bilang di dalam sumur, sumur tanpa dasar, itu kan sama dengan sejatinya Tuhan itu kan Hmm. seperti itu gitu. Hmm. Tidak bisa dijangkau oleh apapun. Dan ini artinya kita juga seolah-olah diundang oleh Kobayashi Isa bahwa, "Eh, siapapun kamu, sesibuk apapun kamu saat ini, ada loh sesuatu yang hakiki." Ya, selalu baru. Selalu baru lagi. Selalu baru, Bang. Saya suka sekali ini, Mas. Jadi setiap saat adalah tahun baru. Mhm, Setiap saat adalah ekspresi baru. mhm. Setiap saat kita punya bayangan baru. Dan itulah sebetulnya momen pencerahan, awakening. Yang Mhm. untuk itulah manusia itu diciptakan gitu. Dan ini yang menariknya jadinya karena tadi Bang Dame bilang setiap saat adalah momen pencerahan. Hmm. Ini yang sebetulnya juga semakin saya jalani, semakin terasa bahwa yang namanya enlightenment itu konstan. Ya, Kita tidak perlu menunggu sampai tercerahkan, ya. ya tinggal lihat sumur aja sebetulnya, Hmm. kan gitu. Karena setiap momen, pada saat kita hayati bahwa setiap momen itu baru, kita jadi nggak akan ragu untuk melakukan perbaikan kapanpun. Ya. Nggak perlu nunggu sampai nanti deh, tunggu tahun depan, Hmm. resolusi berikutnya gitu kan. Tapi anytime kita bisa mendengarkan suara genta itu, kita bisa mendengarkan azan itu, kita bisa hadir, otentik, dan pada momen yang sama menjadi selalu tercerahkan. Ini kan yang Hmm. kenapa kita sebut ruang tanpa nama gitu Betul. kan Bang. Hmm. Sebetulnya setiap momen kita selalu enlighten, Ya. karena berada di dalam terang itu. Kayak ini jadinya nyambungnya ke An-Nur gitu kan Bang. Iya. Ini luar biasa, ini luar biasa. Hmm. Setiap saat adalah tahun baru. Dan setiap saat aku sadar diriku yang palsu bayangan dan diri sejatiku. Dan diri sejatiku itu sumur tanpa dasar. Dan bagi saya yang sangat mengharukan adalah bagaimana kita bisa dibimbing langsung oleh orang-orang bijak ini Hmm. yang tulisannya, undangannya itu
bahkan setelah ratusan tahun itu masih Masih bernas ya, masih bernas masih dan bisa menjadi pintu-pintu iya, memasuki dan kedalaman tanpa batin. hambatan lagi Iya, gitu, Bang. betul, langsung. Barangkali Bang Damai bisa memberikan kalimat penutup untuk sesi kita kali ini, Bang? Sahabat-sahabat ruang tanpa nama, tahun baru adalah sebuah momen yang sangat indah yang kita semua di seluruh dunia itu bisa merasakan sesuai kadar kita masing-masing. Tapi saat ini kita dibimbing oleh Kobayashi Isa. Tahun baru bisa terjadi setiap saat. Dan kita sadar diri-diri kita yang bentuknya bayangan. Ada bayangan digital, ada bayangan yang nampil sebagai peran-peran sosial. Tapi kita sudah menyadari diri sejati kita yang tak terbatas, yaitu kedamaian batin. Yang itu adalah jati diri kita. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih banyak para sahabat Ruang Tanpa Nama. Sampai kita berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.